Ini mulai aja Pak? Ya, mulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil masukan saya, yaitu tentang pengelolaan energi dalam sel melalui mekanisme ATP dan energi coupling. Nah, sebelum itu mungkin eh, saya mau menjelaskan energi dulu, energi dalam kehidupan, jangan dalam sel dulu. Jadi energi itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Nah, yang di note di sini adalah energi ini memiliki berbagai bentuk. Sebagai contoh, ada orang ini, dia lagi naik tangga. Orang ini mendapatkan energinya untuk bergerak dari makanan. Energi ini disebut energi kimia. Energi kimia itu kayak energi dalam suatu molekul, energi dalam makanan. Nah, energi kimia ini diubah menjadi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi untuk bergerak. Jadi saat dia naik tangga, energi kimianya itu dipakai untuk menaiki tangga tersebut. Jadi energi kinetik. Nah, ketika orang ini sudah berada di atas tangga dan dia berhenti di sebentar, apakah energi kinetik ini menghilang karena dia berhenti bergerak? Ya jawabannya tidak. Kenapa? Karena saat dia naik ke atas dan berhenti, energi kinetiknya, ya energi kinetiknya nggak ada, tapi dia diubah menjadi energi potensial, yaitu energi yang bergantung pada ketinggian suatu benda. Jadi semakin naik energi kinetiknya diubah menjadi potensial gitu ya. Nah, misalnya kalau jatuh gimana? Kalau misalnya jatuh, energi potensial tersebut akan diubah kembali menjadi energi kinetik seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi ini berubah-ubah. Nah, ada hukum namanya hukum termodinamika, yaitu prinsip dasar fisika yang mengatur hubungan antara kalor, yaitu panas, usaha, kerja itu kerja itu gaya dikali perpindahan, berarti perpindahan. Nah, suhu, yaitu temperatur, dan energi. Nah, hukum termodinamika kan ada 4. Yang 0 itu tentang keseimbangan, dan 1 itu yang dibahas ini. Tapi main pointnya itu ada di hukum 1 dan 2. Tapi yang lainnya juga itu mengefek, tapi yang di poin adalah yang 1 dan 2. Hukum pertama itu ngomong tentang bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi hanya berubah-ubah kayak tadi. Energi dari kimia diubah menjadi kinetik. Kinetik potensial. Potensial balik lagi ke kinetik tanpa jatuh. Jadi dia nggak hanya berubah bentuk, tidak dimusnahkan. Nah, kalau hukum keduanya itu menjelaskan panas. Jadi misalnya kita mikir ya, kalau misalnya mobil gitu dikasih bensin, mobil itu tidak akan memanfaatkan bensin tersebut secara 100% efisien.
dalam yang jurusan teknik lingkungan mau ya. Ini lanjut ya Pak. Udah masuk ya. Lanjut aja Pak. Ya, jadi itu kan tingkat makroskopis itu tingkat yang benda-benda yang besar. Gimana kalau misalnya di tingkat mikroskopis, di tingkat yang kecil-kecil dalam sel. Nah, tentu sel itu kan dia bermetabolisme gitu ya, melakukan proses-proses. Nah, proses-proses itu sendiri dia melibatkan pertukaran energi. Jadi, ya dalam sel dia memanfaatkan energi dan hukum termodinamika tetap berlaku dalam tingkat mikroskopis. Nah, salah satu molekul yang paling besar dalam pertukaran energi dalam sel ini adalah ATP, adenosin trifosfat. Jadi ATP ini tuh berfungsi sebagai pembawa energi dalam sel, ya kan? Dia itu terdiri atas satu molekul organik adenosina. Jadi adenosina itu yang ini nih semuanya. Adenosina ini terdiri dari adenin, basa nitrogen ini dan gula di sini. Nah ini tuh istilahnya memiliki ekor gitu ya, yang tiga ini. Nah ekor ini itu adalah 3 glucose fosfat. Nah 3 glucose fosfat ini adalah ikatan fosfor hidrida dan dia berenergi tinggi. Salah satu alasan mengapa ATP ini dapat apa ya, dapat menyimpan energi. Tapi tentu ada alasan lain, yaitu yang pertama mengapa ada energi, ada resolusi elektrostatik antara glucose energi. Terus kedua itu stabilitas melalui gas nanti dan melepaskan energi bebas. Nah mungkin pertama revolusi elektrostatik. Dalam revolusi elektrostatik itu gaya tolak menolak antara partikel yang muatannya sama. Misalnya negatif ke negatif, itu dia akan tolak menolak karena dia muatannya sama. Itu difisikan seperti itu. Nah, begitu juga nih. Jadi tadi kan terdengar itu. Halo? Hah? Enggak, tadi Kenapa emang gak? yang USB itu. Tadi memang yang tengah-tengah hilang ya. Kayaknya internet K11 K12 sempat hilang Pak Eh, Efri. iya. Iya, sempat hilang Bu tadi. Sempat hilang sama K11 dan K12 pengaduannya sama. Tapi nggak Oh, apa-apa, lanjutkan. Ibu udah pegang PowerPoint-nya kan? Lanjut nak. oke, lanjut ya. Jadi, revolusi elektrostatik ini adalah gaya tolak menolak yang disebabkan oleh interaksi dua atau lebih benda serta partikel, gitu. Benda dan partikel yang memiliki muatan sejenis. Ini sama di 3 ekor fosfat tadi yang di itu ATP. Jadi dia tuh berenergi tinggi. Nah, ATP ini dia kan dia bermuatan tinggi, itu kan menciptakan energi potensial ya. Potensial karena dia saling tolak menolak. Nah, ketika ATP ini berhidrolisis atau dia memecahkan dirinya, dia memecahkan dirinya ke ADP plus Pi. Hidrolisis itu ATP direaksikan dengan H2O. Dia menciptakan atau menghasilkan ADP plus Pi dan juga energi. Nah, ATP ini kan tadi yang nggak stabil itu ya karena repulsi elektrostatik. Ketika dia hidrolisis, dia akan menjadi ADP plus Pi. Dia ini jauh lebih stabil daripada ATP. Nah, ini ibaratnya kita bisa analogikan dengan pegas. Kalau misalnya kita pegasnya ditekan, pegas ditekan itu dia akan nggak stabil kan? Dia akan memiliki kecenderungan untuk bergerak. Ketika pegasnya dilepaskan atau ketika ATP-nya dihidrolisis, itu akan menjadi yang lebih stabil. Dan si pegasnya yang pek gitu ya lah ya, yang dia apa istilahnya nih, membuka itu dapat dipergunakan untuk mendorong benda, melakukan kerja gitu lah. Sama seperti ATP. Tapi tentu ini hanyalah analogi gitu ya, simplifikasi. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya ya ada eh, penurunan energi bebas. Jadi energi bebas itu apa?
Energi bebas atau G itu adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja maksimum yang dapat diperoleh dari suatu sistem pada suhu dan tekanan konstan. Jadi, eh, apa ya? Energi bebas ini ya itu jadi dia mengukur seberapa banyak si pegas ini bisa melakukan kerja, seberapa banyak si ATP ini melakukan kerja gitu ya. Nah, tapi pas pada reaksi ada kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi delta G, G energi bebasnya beda di awal dan di akhir, sebelum reaksi dan setelah reaksi. Nah, jadi yang kita ukur adalah delta G-nya. Apa? eh Perubahan ininya. Kalau misalnya gini, ya kan? Ini kan awalnya dia lebih lebih besar nih, lebih banyak delta G-nya. Dia lebih banyak energi dalamnya. Nah, ketika dia menjadi produk, dia menjadi yang lebih kecil energi bebasnya. Maka, kalau misalnya kita hitung deltanya, delta G, G akhir kurang G awal, ini akan menciptakan selisih nih. Jadi ada penurunan energi bebas. Energi bebasnya akan turun. Nah, kan kalau energi bebasnya turun, ini dia disebut spontan. Delta G-nya lebih kecil dari nol. Sebaliknya kalau misalnya lebih besar dari nol gini, dia dari yang energi bebas rendah ke energi bebas tinggi. Nah, yang spontan, dia itu tidak memerlukan energi. Dia bisa langsung ngalir aja gitu lah ya istilahnya. Dan dia juga bisa melepaskan energi. Karena energi bebas di dalam si molekulnya sendiri itu akan dilepaskan, akan merendah dan melepaskan energi. Sebaliknya yang delta G-nya lebih dari nol, yang tidak spontan, ini reaksi yang sebelum sebelum reaksi dan setelah reaksi akan naik karena dia akan masuk energi di sini. Dia memerlukan energi, dia energi yang masuk, jadi energi bebas di dalam molekul itu akan naik. Nah, ini tetap ya. Jadi energi itu kekal. Yang sebenarnya terjadi pada ATP itu adalah dari yang dia tidak stabil ke jadi yang lebih stabil karena ada eh, se- stabilisasi resonansi itu ya, menjadi yang lebih stabil, otomatis dia mengeluarkan energi karena energi bebas di dalamnya sendiri akan berkurang seperti itu. Nah, pada sel pada sel suatu reaksi itu tidak jalan pada sendirinya, nggak jalan sendiri. Ada konsep yang namanya energi coupling. Jadi penggandingan energi, proses di mana energi dilepaskan dari reaksi oh ya, maaf lupa. Jadi yang spontan yang spontan ini dia itu exergonic, X keluar, dia melepaskan energi bebas. Dan yang tidak spontan itu endergonic, dia membutuhkan energi gitu lah ya. Jadi dia menerima energi, endergonic menerima energi dan exergonic melepaskan energi gitu. Mohon maaf kelupaan. Nah, jadi energi coupling itu proses di mana dilepaskannya energi yang dilepaskan dari exergonic itu kan exergonic dia melepaskan energi dan ada reaksi endergonic dia menerima energi. Reaksi yang energi yang dilepaskan oleh reaksi exergonic akan dipakai pada reaksi endergonic seperti itu. Jadi dia akan saling melengkapi gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini tuh dua reaksi yang saling berintegrasi, enggak yang ganti-gantian. Enggak yang exergonic dulu baru endergonic, enggak, tapi emang udah menyatu gitu. Nah, sebagai contoh, saya mengambil contoh pembentukan glutamin, yaitu ya si glutamin sintase ya. Jadi eh, di dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya amonia. Amonia NH4. Amonia ini amonia ini bersifat toksik bagi sel-sel. Nah, oleh karena itu si glutamat bereaksi dengan NH4, bereaksi dengan amonia tersebut dan dia akan menjadi glutamin, ya kan? Kalau misalnya dia menjadi glutamin itu akan jauh lebih sehat, jauh lebih gak toksik daripada amonia itu ya. Jadi mungkin saya tulis gitu ya di sini. Jadi kalau misalnya glutamat, glutamat itu dia bereaksi dengan amonia kan, NH4. Ini dia akan membuat, udah habis. Oh ya, bentar, bentar lagi nih, Bapak.
Jadi dia akan menghasilkan glutamin tadi, glutamin dan H2O. Nah, ini dia memerlukan delta G-nya itu ya. Dia memerlukan plus dia memerlukan plus 14 kilojoule per mol. Nah, jadi reaksi ini membutuhkan 14 kilojoule energi. Energinya dapat dari mana? Energinya dapat dari tadi hidrolisis ATP. Jadi saya tulis di bawahnya, kalau misalnya hidrolisis ATP, ATP plus H2O, dia ini menjadi ADP plus P gitu kan ya. Ini delta G-nya yaitu minus 31 kilojoule per mol. Nah, kalau misalnya energi coupling berarti kan ini bersamaan. Berarti reaksinya dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan. Nah, lihat di sini. Reaksi yang pertama menghasilkan H2O. Reaksi yang kedua membutuhkan H2O. Berarti mereka cancel out gitu ya. H2O yang diproduksi di reaksi pertama akan dipakai untuk yang kedua. Jadi mereka bisa dicoret aja. Jadi kita memiliki sisanya apa? Glutamat. Glutamat ditambah dengan amonianya, ditambah dengan ATP. Ini akan menjadi glutaminnya, ditambah ADP, ditambah P. Nah, delta G-nya ini diapain? Ya kita jumlahkan. Kita jumlahkan 4 ditambah min 31 adalah minus 17. Jadi delta G total di sini, delta G dua reaksi atau hasil dari penggandengan energi minus 17 kilojoule per mol. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita punya dari dua reaksi yang berbeda, kita ada apa? Energi coupling. Dia jadi glutamat plus NH4 plus ATP, dia menjadi glutamin plus ADP plus P dengan delta G minus 17 kilojoule per mol. Seperti itu. Oke, sudah. Gimana? Saya buka ruang diskusi. Ya. Tepuk tangannya untuk Agam. Langsung sesi tanya jawab. Langsung dari guru expertnya dulu ya. Oke. Bu siapa? Bu Selin. Bu Selin. Ya, Bu Selin silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Risman. Ibu izin nggak buka kamera ya. Tadi keputus kayaknya internetnya di sana juga lagi nggak stabil. Coba Agam lihat yang halaman terakhir tadi tentang yang energi coupling. Iya, yang ini. Ibu sedikit meluruskan. NH4 itu bukan amonia, tapi amonium yang kemarin kita bahas NH4 plus, ingat nggak? Dia ion Oh iya, positif. iya. Nah, lalu satunya lagi P itu dibacanya bukan Pi, bukan P20, 22, Fosfat ya. 34. Tapi fosfat, I-nya apa? Fosfat. Hah? Inorganik. PI itu Kenapa? fosfat P inorganik. fosfat kan? Fosfat, fosfat inorganik. I-nya itu inorganik. Oh. Ya, singkatan. Oke. Keren, berarti di sini Agam sudah menangkap bahwa angka 17 kilojoule itu adalah hasil gabungan dari energi energi coupling 31 negatif 31 kilojoule. Berarti ini eksergonik endergonik. Eksergonik Bu. Eksergonik. Lalu yang positif 14 kilojoule Endergonik. endergonik. Nah, seharusnya kan hasil akhiran negatif 17 ya. Harusnya Iya. warnanya nggak sama. Ya, Ibu baru nggak Kenapa? nih. Kan eh, minus 17 kilojoule itu adalah dia adalah hasil sigma dari negatif 31 kilojoule ditambah 14 Ya. kilojoule. Harusnya warnanya dibedakan karena dia adalah Oh. kan Ibu bilang bayangkan audiensnya adalah orang awam. Kalau Pak Rizwan sih paham karena orang fisika, tapi kan yang lain ya harus bisa menjelaskan. Satunya lagi, di sini sebentar.
Di sini Agam sudah bilang tentang bahwa energi coupling pada yang di sini ya, digambar sini pada pembentukan glutamin itu Agam bisa menjelaskan peran ATP dan enzim glutamin sintetase. Boleh nggak sih mekanisme penggandengan atau coupling ini Agam contohkan dengan salah satu aja, transport aktif atau kontraksi otot. Ini sama-sama proses biologis dan kimia soalnya. Hmm. Yang sudah dapat di transport membran tentang transport aktif, ada yang in-out atau Oh ya. kontraksi otot. Ya, sekilas aja nggak usah pakai gambar, tapi jelaskan dengan bahasa yang paling simpel yang agak pahami. Oke. Saya boleh gini dulu deh. Jadi menjelasin yang apa energi coupling pada otot aja deh Bu. Ya, pada otot boleh. Jadi yang saya tahu tuh ya, otot itu saat dia kontraksi dia memerlukan ATP, ya Ya. kan? Hmm. Nah, ya jadi kayak tadi ATP ini dipakai dia dihidrolisis dulu. Jadi makanya ATP-nya dihidrolisis dia menciptakan energi. Nah, si 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 hasil dari reaksi hidrolisis tersebut akan dipakai oleh otot kan untuk menggerakkan, untuk Yuk. mengkontraksi. Itu sih. Makanya kalau misalnya belajar di proses kontraksi otot akan menghasilkan ADP plus Pi gitu kan ya. Oke, dan itu ada ion yang masuk ya, ion pengganggunya ya, natrium, Iya, kalium, ingat? Ya, hmm, oke. iya Good, masih ingat Agam. tapi Agam sudah bisa menghubungkan keduanya dan Agam juga konsisten menjelaskan bahwa energi itu terjadi karena adanya energi total dari proses hidrolisis, bukan ujuk-ujuk dari energi ikatan ya, ya. bukan dari pemutusan energi ikatan untuk ATP, tapi hasil hidrolisis itu. Jadi Hmm. boleh dalam satu kalimat. Kan pertanyaan Agam tuh waktu pas mau bahas ini, Ibu saya ingin mendalami biologi kimia tentang mengapa ATP itu punya energi yang bisa digunakan oleh tubuh. Sekarang Agam udah dapat jawabannya belum? Dalam satu kalimat saja. Ah, oh, jadi jawaban saya sih lebih ngerti yang ini Bu, yang dari eksergonik sama endergonik ini. Jadi ya ATP itu sendiri kan gak stabil. ATP itu tidak stabil karena ada repulsi itu. Nah, Ya, saat dia hidrolisis, dia akan menghasilkan suatu produk yang lebih stabil. Nah, karena dari gak stabil ke stabil, itu dia melepaskan energi bebas. Ya, itu sih yang saya Alhamdulillah. Oke, itu. terima kasih Agam. Mangga ke Bapak Ibunya, Ibu mau kasih tepuk tangan untuk Agam. Tetap aja ya, Agam tuh mau dicari datang kemana, tetap larinya ke fisika, Bu Astrid. Dia memang cinta sekali sama mata pelajaran fisika. Good, Agam. Makanya peran saya. Ya, terima kasih Bu Selin. Guru expertnya Bu Selin aja ya. Ya. Oh ya. Mungkin ada dari teman-temannya mau tanya dulu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin dari Bapak dulu ya. Eh, di sini Bapak menggantikan Bu Tari karena Bu Tari sedang berhalangan hadir, jadi diganti sama Bapak. Eh, lihat presentasi Agam itu keren ya, bagus gitu. Eh, bisa apa ya ngaitin konsep dari yang tadi dari fisika sampai ke biologi, kimia gitu. Itu bagus gitu. Mungkin nanya aja ya. Tadi sebenarnya ini di mitokondria ya eh adanya. Mitokondria, iya Ya. ATP dihasilkan di mitokondria. Nah, Hah. mungkin kalau energi di kehidupan tadi kan prosesnya di apa namanya itu Hmm? yang di Ini eh, nah mungkin energinya ada eh, proses di situ. Tapi kalau bagi kehidupan yang berkelanjutan, Agam tahu nggak? yang di kehidupan ya maksudnya? Mohon maaf Pak. Jadi gimana? Kan Eh, itu eh, proses yang ada di proses di fotosintesis ya. eh, iya ini Ah, dalam tubuh. ah. Nah, mungkin ada yang kalau Oh, secara tahu untuk kehidupan apa gitu. untuk kehidupan apa? Proses selanjutnya kan dari mungkin kalau dari fotosintesis lanjut ke Heeh. apa gitu.
Tahu nggak? Gi- Mungkin ya jadi energi coupling di Ah, kehidupan kita ah, gitu. Ya, ini sih menurut saya pribadi ya. Jadi ah, emang kita tuh sebenarnya ya energinya transfer aja gitu. Ya kan? Dari ah, misalnya kita bangun tidur, kita gerak-gerak, energinya kan dari makanan. iya. Makanan itu sendiri misalnya nasi, Hmm. padi dapat energi dari mana? Dari matahari kan Oh, nyambung terus kinetik, misalnya kinetik kita ngapain, kita masak bukan buat makanan lagi atau iya. enggak kita iya pokoknya ya emang siklus aja Oh. semuanya gitu. Ya berarti di sini menandakan agam udah paham gitu Heeh. dengan ini Ya alhamdulillah. materinya. Mungkin itu aja, semangat untuk eksplorasi ilmunya ya. Ya. Ditunggu di kelas minat selanjutnya. Eh, Mungkin itu aja dari Bapak. hmm. Dari orang tua Agam, Bu Astrid, silakan kalau ada saran atau pertanyaan. Assalamualaikum. Terima kasih apa namanya Pak Risma dan Bu Selin. Masih ada nggak Bu Selin di sini? eh saya Ada. sih selalu ya. Alhamdulillah ya, Agam kayaknya konsisten banget ya. Kelas minatnya tuh larinya ke fisika lagi, ya intinya ke MIPA lagi ya gitu. Saya juga heran gitu. Dibeliin gitar listrik ya waktu kemarin. Disangkanya mau masuk ke mau seni nih kali nih. Ternyata yang dikilik malah sembunyinya gitu ya, fisika lagi gitu. Sekarang nih terus terang Bunda sampai per detik ini belum memahami nih apa namanya yang materi ini gitu. Masih mencerna ya karena mungkin bukan bidangnya jadi belum paham. Cuma ketika tadi Pak Risman bilang ini adalah perubahan energi, ya alhamdulillah udah mulai dikit Bunda memahami gitu. Saya sih terus terang masih amazed aja gitu ya sama Agam gitu. Apa konsisten gitu dari kelas minat, KAS, semuanya jatuhnya ke MIPA lagi gitu. Semoga semakin diperkuat pijakannya bisa masuk ke bidang yang tepat yang memang untuk apa Agam dicipta ya. Bunda sama Ayah hanya keep supporting and keep doa aja gitu ya Gam. Semoga apa namanya ya suatu saat semoga bisa berkontribusi dari bidangnya Agam gitu ya untuk memajukan agama dan bangsa. Amin. Gitu aja Pak Risman. Alhamdulillah semoga Allah tuntun terus Agam gitu. Terima kasih Bu Selin, Pak Risman dan semuanya dan juga Agam. Terima kasih. I'm proud of you. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu. Pak Risman, saya Ya, boleh iya, menambahkan sesuatu tentang konsep penting. iya, Khawatirnya Agam boleh. terlewat. Agam di proposalmu tuh, di proposal di laporanmu itu, Agam menuliskan tentang mata uang energi ya. Itu bisa disampaikan tuh Ah, ya. sama depan ayah bunda, lebih kebayang mungkin bahwa ATP itu adalah currency, energi currency gitu kan. Gitu kan yang kemarin Hmm. Agam tulis. Lalu Oh untuk, ya. ya kan kelupa ya nggak ada ternyata di PowerPoint ini. Lalu tentang hidrolisis ATP, memang paling banyak itu dia di fosforilasi oksidatif itu dilakukan di mitokondria. Tapi coba Agam ingat-ingat di mana fosforilasi oksidatif atau penggunaan mitokondria itu terjadi di sel? Apa hanya di mitokondria? Ibu mau Enggak sih. meluruskan itu? Tidak ya, itu Jadi di enggak semua enggak. sel. Di semua sel yang butuh ATP. Jadi sitoplasma, membran sel, nukleus, Oh iya, sampai iya tentu. Iya. dia semua menggunakan ATP. Itu saja. Terima Enggak. kasih Tapi Agam. emang Kenapa? tapi ATP diproduksi di mitokondria ya kan, Bu? Enggak, paling Eh, banyak. Tapi ATP-nya sendiri di kalau misalnya produksi ATP-nya betul, tapi hidrolisisnya oh iya, hidrolisis mah di ya mana-mana. Iya. hidrolisisnya mah di semua yang membutuhkan membutuhkan energi. Jadi dia mata uang bank ini ya, Bank Indonesianya yang cetak uangnya di mitokondria gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm. hmm. Oke, terima kasih Agam, terima kasih Pak. Ya. Silakan ditutup Ya. presentasinya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih Agam. Pak Risman ini jadi full yang kelas 12 ini ruangan K12 semuanya sama Pak Risman. Sama saya. Oh, oke. Alhamdulillah. Udah siap sambil hubungin orang tua ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ingin mempresentasikan kelas minat saya soal pendalaman di jurusan teknik lingkungan dengan belajar eh, dan eh, explore dan belajar apa aja yang dipelajari teknik lingkungan sama eh, pembelajaran melalui event tragedi. Oke. Jadi untuk awal saya kenalin apa sih teknik lingkungan. Uh, nah. Oh, latar belakang dulu. Eh, jadi alasan saya memilih tek eh, materi ini atau kenapa saya pilih kelas minat tentang ini itu karena saya tuh hasil refleksi saya dari 3 kelas minat terakhir atau lebih tepatnya 2 kelas minat saya soal eh, link mobil, di mana concern paling tinggi saya adalah soal dampak-dampak lingkungan yang terjadi. Jadi ketika saya refleksi, saya menganggap kayaknya saya cocok deh di teknik lingkungan gitu. Dan ya, dan oke, jadi sekarang saya jelaskan apa itu teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu mempelajari soal pencegahan pencegah mempelajari soal tindakan pencegahan preventif dan penanganan untuk menyelamatkan elemen dari lingkungan seperti tanah, air, udara dan lain-lain. Nah, di teknik lingkungan ini apa sih yang dipelajarin atau yang di ini ya diekspor? Jadi ada beberapa. Oh, kelihatan ya. Nah, ada pencemaran udara di mana kita eh, biasanya ini dilihat dari industri ya, karena industri memiliki jumlah pengaruh yang besar dalam pengeluaran emisi ke udara di lingkungan. Kualitas air ya itu juga sama dari eh, industri biasanya, di mana melihat kualitas air tidak hanya air yang di sekitar industri, tapi yang di untuk digunakan oleh masyarakat juga. Lanjut dulu. Dan hubungan nah tadi kan dijelasin tuh kayak
eh, industri dan eh, industri merupakan salah satu penyumbang besar dalam pengeluaran emisi kayak udara dan emisi limbah cair. Nah, di teknik lingkungan ini eh, bertugas untuk mencari cara gimana sih kita mengurangi eh, hasil emisi dari eh, hasil industri-industri ini. Eh, salah. Oke, ini salah satunya eh, beberapa gas yang bisa dihasilkan dari di industri seperti PM10, PM2,5, NOx dan SOx. Zat ini tuh berbahaya untuk manusia. Contohnya NOx sama SOx. Itu tuh bisa menyebabkan salah satu fenomena yaitu namanya hujan asam. Di mana hujan asam ini bisa merusak lingkungan lah simpelnya. Nah, di teknik lingkungan juga akan mempelajari soal dampak apa ya kayak pencegahan sebelum eh, proyek dilaksanakan. Jadi kayak pengecekan apakah suatu proyek misalnya dalam pembuatan suatu barang itu ketika dibuat dalam prosesnya limbah-limbah ini atau gas udara ini tuh bisa mencemari eh, lingkungan gak sih? Nah, di situ teknik lingkungan kan di situ teknik lingkungan tugasnya adalah untuk mencegah untuk bukan mencegah untuk memberi eh, analisa agar eh iya apa agar lingkungannya tidak terlalu tercemar lah. Udah ya. Oke. Oh, sebentar. Kok nggak ada ini? Ih, eh, sebentar. Harus agam. Nah, di sini saya akan langsung presentasikan soal contoh satu tragedi di mana ada kesalahan di manajemen dan pencegahan untuk ya ada kesalahan regulasi lah yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan lain. Nah, yaitu tragedi Bhopal. Tragedi ini itu terjadi di India tahun 1984. Nah, jadi awal mula dari tragedi ini, latar belakang dari pabrik ini itu eh, dia berdiri di tahun 1984. Dia dari awal pembentukannya sudah terjadi beberapa kontroversi karena pertama dia memiliki menyimpan gas-gas berbahaya bagi lingkungan dan dekat dengan pemukiman juga. Jadi takutnya bisa membahayakan orang-orang yang di sekitarnya.
Oh, ya. Nah, pada nah, awal bencananya itu terjadi di tahun 80-an, 1980-an, di mana perusahaan yang mengambil produk-produk dari pabrik ini menurun keuntungannya yang terjadi, yang membuat pemotongan anggaran besar-besaran, dan di mana anggaran ini sangat berpengaruh atas kerja para standar kerja para para pekerja, di mana mereka tidak melakukan mereka tidak ada standar keamanan yang baik, barang-barangnya mudah rusak dan gampang bocor. Nah, di saat kejadian kejadian ini bisa terjadi karena mis tadi standar pekerjaan itu tidak benar lah, yang dimana membuat air masuk ke dalam tangki yang berisi satu gas. Pabrik ini tuh pabrik yang membuat namanya pestisida menggunakan MI6. Ya, pestisida. Pak Wismang, Butari lagi tugas. Hah? Halo? Oh, lanjut. Jadi gas MIC ini gas yang sangat reaktif terhadap air. Kenapa dia reaktif terhadap air? Karena di strukturnya itu, aduh, saya gambarin guys. Di strukturnya itu tuh, pokoknya gas gas MIC ini atau metil isosianat ini sangat mudah bereaksi dengan air lah, yang dimana hasil reaksi ini dapat memberikan suatu ledakan. Ketika air masuk ke tangki MIC ini, ya terjadilah ledakan yang besar, di mana air yang masuk ke 40 ton gas MIC, dan gas itu ketika air masuk, tangki meledak dan gas itu terbang. Tapi dia terbang dia tersebar ke arah pemukiman, yang ya, dan akhirnya terjadi ya banyak yang korban jiwa sama yang sakit. Nah, dari tragedi ini saya bisa dilihat bahwa bisa dilihat bahwa ada masalah dalam manajemen. Harusnya bisa ada yang bisa diurus, tapi tidak dibiarkan lah istilahnya. Standarnya masih kurang, dan teknologinya mungkin sangat ketinggalan. Ya, itu saja. Maaf jika saya sangat kurang. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Iksan. Selanjutnya sesi tanya jawab langsung dari guru expert dulu, Bu Diana. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ihsan atas presentasinya. Cukup bagus tampilan presentasinya. Oke, Ibu mungkin menambahkan terlebih dahulu ya, yang
tadi sudah disampaikan ke Ihsan dan untuk memberikan pemahaman juga buat yang hadir pada hari ini. Sebetulnya Ihsan ini ingin belajar tentang apa teknik lingkungan dan tadi juga Ihsan sudah menyampaikan apa saja yang dipelajari teknik lingkungan apa terkait dengan apa jenis-jenis komponen lingkungan apa saja yang dipelajari di dalam teknik lingkungan gitu. Nah, kemudian menyampaikan juga terkait salah satu kasus yaitu tragedi Bhopal. Tujuannya menceritakan tragedi tadi untuk melihat bagaimana ketika sebuah kegiatan industri, salah satu contohnya adalah kegiatan industri, ketika tidak ditangani dengan baik, bahaya yang bagi lingkungan seperti apa. Mungkin tadi Ihsan perlu menambahkan di awal itu adalah pabrik pestisida. Jadi dari awal sudah diinformasikan bahwa pabrik itu adalah pabrik pestisida yang berpotensi bahaya bagi masyarakat sekitar dan lokasi pabriknya itu cukup berdekatan dengan pemukiman penduduk gitu. Nah itu perlu ditekankan Ihsan mungkin. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu bisa ditambahkan penjelasan tentang gasnya sendiri. Tadi bisa di slide-nya Ihsan yang di depan tadi yang gas apa? Di depan San, Metil mungkin bisa isosianat. ditunjukkan di PPT. Ini kan karena share screen ya, mungkin teman-teman biar bisa lihat. Belum ada sih Bu, Ya, metil isosianat. nggak di depan ada namanya tadi. Di depan. Ya kemarin Ihsan pemukiman penduduk. Iya ada beras Ya, di mana yang ada tulisan gas apa tadi? MIC. Ya, MIC itu singkatan dari apa gitu. Mungkin perlu dijelaskan ke Oh iya, teman-teman. metil isosianat. Ya, jadi bahaya gas itu dia berbahaya bagi pernafasan dan kemudian dapat menyebabkan kematian bagi masyarakat yang menghirup karena itu termasuk gas yang berbahaya. Nah, itu perlu ditekankan itu San. Kalau misalnya menjelaskan tentang lingkungan, itu menjelaskan kegiatannya, potensi bahayanya seperti apa. Kemudian ketika itu berjalan tidak baik, proses produksi itu di industri, maka akan menimbulkan bahaya lingkungan. Nah, ini kejadian nih yang ada di Bhopal itu ternyata keamanan dan operasionalnya itu tidak memenuhi standar dan pekerjanya tidak apa tidak waspada dan tidak melaksanakan tentang K3L. K3L itu kesehatan, keselamatan Mantan kerja dan keselamatan dan lingkungan. Jadi akhirnya terjadi bencana yang bisa dilihat di bagian belakang ya. Pada saat kejadian itu mungkin di slide berapa San tadi? oh pada saat kejadian Ya, ini ada korban jiwa yang langsung meninggal dunia yang tadi setelah ini. Nah, ada korban jiwa pada saat itu mencapai 20.000 jiwa meninggal dunia akibat paparan gas tersebut. Nah, Ihsan perlu ngangkat tuh gasnya itu gas beracun, kemudian yang dirasakan apa ya sampai ada korban meninggal dunia itu perlu diangkat gitu. Kemudian luka serius yang tidak meninggal tuh tapi ada 500.000 tuh yang terluka gitu, yang dia ada mata terbakar, sesak nafas, dan ternyata gas yang beracun itu kemudian pabrik yang setelah kejadian tidak pernah di recovery atau tidak pernah diperbaiki kondisinya, pencemarannya tidak ditanggulangi. Jangka panjangnya bahan-bahan kimia tersebut masuk ke air tanah dan ke tanah sehingga masyarakat yang tinggal di situ mengkonsumsi air dan tempat tinggalnya itu mengandung racun. Sehingga ada beberapa anak yang kelahiran usianya tahun ini kejadian tahun 84. Jadi kejadian sudah sekitar 30 tahunan yang lalu, 30 tahun lebih gitu. Anak-anak di usia sekitar sekarang mungkin 20 tahun, 24 tahun itu mengalami kecacatan gitu. Jadi ini contohnya dampaknya adalah kecacatan pada anak-anak yang berada di sekitar Bhopal. Nah, itu bagaimana lingkungan itu, ini namanya yang kalau pelajaran di teknik lingkungan itu toksikologi lingkungan gitu. Nah, itu mungkin apa Ibu coba bantu menjelaskan, tapi nanti Ihsan kalau menjelaskan diangkat dulu isu apa bahan kimia yang berbahaya San. Jadi apa proses yang berbahayanya apa? Kemudian ketika ada tragedi itu dampaknya apa? Nah, itu mungkin apa masukan dari Ibu. Assalamualaikum halo Bu. Oh melek ya. Oh iya oke.
Ya, nge-freeze ya. Halo, Iya, halo. Ya, maaf tadi keluar Bu. ya, oke. Ya Bu. Hah? Oh, maaf Bu tadi internetnya putus-putus keluar tadi. Oh iya. Sampai mana ya tadi yang saya bisa disimak tadi? Masih soal MIC Bu. Soal apa? MIC, MIC. Oh, berarti masih awal-awal ya? Iya. Oh, oke, baiklah. Ya, jadi ya, Ibu persingkat ya. Jadi yang perlu ditekankan di presentasinya nanti ke depan itu adalah kalau bicara tentang tragedi atau kegiatan industri, itu bercerita industrinya, kemudian bercerita bahan yang digunakan
bahan kimia atau bahan apapun yang digunakan yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Tadi di awal tuh San perlu dijelaskan tuh di MIC itu apa yang perlu ditekankan. Kemudian ketika menjelaskan kesalahannya adalah di K3-nya yang tidak tertib, ketika ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh pekerja, kemudian berpotensi menimbulkan dan berakhir dengan ada kecelakaan atau ada bencana. Itu kemudian selanjutnya yang perlu kita lihat adalah jenis keracunan yang terjadi bagi masyarakat sekitar. Itu apa? Kayak tadi, mungkin di slide halaman berapa tadi? Berapa orang yang meninggal, berapa yang kemudian mengalami ini sudah dituliskan sama Ihsan. Nah, itu yang perlu diangkat. Dan ternyata ketika penanganan terhadap dampak atau kecelakaan industri itu tidak ditangani dengan baik, dampaknya adalah akumulasi dampaknya terjadi pencemaran air dan tanah yang kemudian keracunan itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Nah, itu yang kemudian dari beberapa berita ditemukan banyak anak-anak di Bhopal di usia setelah kejadian tragedi sampai kemudian sampai sekarang ini masih banyak cukup anak-anak yang mengalami cacat bawaan karena mengkonsumsi air dan kondisi tanahnya yang tercemar dari bahan kimia tadi gitu. Jadi ini yang di dalam ilmu lingkungan tuh namanya toksikologi lingkungan. Nah, itu mungkin yang perlu di ini San. Nanti ke depan itu yang perlu diangkat apa penggambarannya itu ya. Tapi Ihsan udah materinya udah cukup ini nih apa mempelajari hal-hal yang baru, kemudian menuangkannya ke dalam presentasi ini gitu. Ihsan udah cukup bagus nih untuk menampilkan apa-apa yang perlu ditampilkan. Hanya tadi perlu penekanan-penekanannya San yang perlu lebih kuat itu di apa di awal gitu sih. Oke, itu mungkin dari Ibu ya. Ya Bu, makasih. Terima kasih Bu Diana. Eh, Orang. ada lagi Bu Diana? Sudah Oh cukup ya, Pak makasih. Risma. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya Ke dari orang. temen-temennya dulu. Ada pertanyaan? Rifki? Ki, linknya. Ya udah San, ini saya tanya aja. Nah, Perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Firmansyah, saya dari kelas 11. Di sini saya ingin bertanya terkait ini San teknik lingkungan ya. Di sini saya pengen bertanya aja mengenai isu lingkungan yang sedang ramai saat ini. apa tuh? Menurut kamu San, Apa tuh? Apa tuh? menurut kamu San, eh, apa pengaruh deforestasi terhadap keseimbangan lingkungan? Yang saat ini sedang banyak itu di Sumatera, di mana hutan itu jadi alih fungsi. Jadi pakai pabrik dan habitat orang hutan itu jadi hilang. Menurut kamu kaitan dengan eh, teknik lingkungannya apa? Sekian. Susah. Deforestasi ya yang dimana dialihkan. Jadi pabrik atau jadi tanaman lain? Kalau kebanyakan kan jadi dialihkan jadi tanaman lain kayak sawit. Kan yang eh hubungannya dengan teknik jadi apa gitu peran dampak terhadap lingkungannya. Kalau dari beberapa berita akhir-akhir ini kan kan tragedi-tragedi longsor itu terjadi karena kurangnya eh oh ya. Karena kalau yang saya tahu ya kalau karena tanaman-tanaman yang diikan memiliki struktur akar yang lemah kan untuk menahan air
Putus kembali ya. Akar yang lemah ya. Saya lupa jenis tanamannya apa namanya secara biologi. Terus tadi apa hubungannya? Menurut analisis Ya, analisisnya itu tadi apa lagi tadi kan dampak. dampaknya ke sekitar kan Iya. ya tadi bencana-bencana yang Ya, ya, terima kasih pertanyaannya Rifki. Mungkin dari Bapak dulu ya. Kalau dari Bapak ya alhamdulillah lihat presentasinya Iksan itu lihat PPT-nya bagus, banyak eh, informasi dan edukasi gitu ya. Eh Ihsan sekarang kelas 11, berarti mau rencana ke teknik lingkungan, lingkungan. insya Allah ya. Mm-mm. Nah, kalau di teknik lingkungan tuh mata pelajaran yang diutamain tuh pertama kayak kimia, mungkin kalau kimia lebih ke pengolahan limbahnya, kemudian biologi lebih ke mikrobiologinya untuk ngecek yang mikro-mikronya, terus ada fisika dan matematika yang sebagai analisa lah gitu. eh Mungkin sama ya kayak kaitannya sama Rifki pertanyaannya. Jadi ketika eh nanti insya Allah Isan masuk teknik geologi, eh apa yang menjadi tantangan Ihsan sebagai teknik eh, lingkungan dengan menghadapi lingkungan di Indonesia? Masalah yang mungkin jadi utama bagi saya kan sebenarnya masih pengelolaan sampah ya Pak. Saya masih bingung maksudnya masalah itu tuh apa? Ya sebenarnya gambaran aja. Jadi Bapak tuh backgroundnya dari kelautan gitu ya. Jadi pernah Bapak datang ke Halmahera gitu, ke daerah timur sana gitu. Eh, Kalau di kementerian kayak di kelautan itu dia punya namanya sistem zonasi, tapi berbasis konservasi gitu. Nah, zonasinya tuh macam-macam, ada zona zona inti, zona konservasi, zona perikanan, wisata dan sebagainya. Cuma ada satu pulau di situ yang sekarang tuh lagi booming ya. Dia memperkembangkan eh, nikel. Nikel yang sekarang lagi booming karena jadi bahan eh, baterai mobil listrik gitu. Dan ternyata eh, waktu itu yang pemilik pertambangan tersebut juga memiliki wewenang yang sangat tinggi di Indonesia, jadinya eh, menghabisi, mengeruk seluruh sumber daya yang ada di pulau itu. Tapi di lain sisi, kalau yang tadi dikaitin sebenarnya kayak AMDAL, sebenarnya kan kalau mendirikan perusahaan harus ada AMDALnya gitu. Apakah layak nggak pertambangan itu ada di situ? Tapi ternyata pas dilihat kan dampaknya banyak gitu. Jadi limbahnya nggak terarah, yang ada lingkungan jadi rusak, lingkungan darat, lingkungan laut, dan eh, biota-biota juga jadi punah gitu. Nah, jadi sangat kompleks gitu ya ketika tentang lingkungan di Indonesia. Ya jangan jauh-jauh ke Halmahera, contoh di Bandung, entah itu sampah, banjir, dan pe, apa ya, pemanfaatan lingkungan yang seharusnya itu nggak dibangun jadi dibangun gitu. Nah, jadi ada kaitannya yang tadi pertanyaannya. Nah, ketika Isan jadi nanti di teknik lingkungan, nah eh, tantangan apa yang mau dibuat oleh Isan yang mau dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang seperti ini? apa yang mau dihadapi? Untuk sekarang menurut saya yang bisa ya paling bisa saya lakuin ya tadi pengolahan sampah, karena
secara kalau misalnya yang kayak apa eh, hutan-hutan tadi itu kan bisnis gitu, di mana ranahnya menurut saya udah beda. Saya juga sebenarnya waktu itu pernah mikir kenapa pertambangan itu eh, diizinin. Saya juga mau cari tahu tapi belum. Tapi ya menurut saya tantangan yang apa tentang tantangan apa yang mau saya hadapi ya isu-isu sampah. Soalnya menurut saya eh, sampah itu punya beberapa potensi yang harusnya bisa di iniin lah dilakukan gitu. Misalnya saya itu pernah ke TPA, tempat pembuangan akhir di Bekasi. Saya ya di mana di situ tuh ya saya ngelihat lah proses-proses ada loh ternyata satu teknologi di mana dia tuh menggunakan sampah, seingat saya sampah kaleng kertas gitu gitu yang di mana bisa dijadiin tenaga listrik gitu, namanya TS. PLTSA ya, PLTS ya. Itu pun cuman satu dari beberapa potensi yang bisa di apa ya diwujudkan gitu. Gak cuman ada juga namanya tuh eh, RDF ya, ya recycling. Oh, saya lupa lagi kepanjangannya apa. Pokoknya banyak eh, teknologi yang yang bisa diimplikasikan di Indonesia gitu. Ya itu sih. Dan Iya. sampah juga bisa jadi eh, hal lain kayak beberapa waktu kemarin saya cari-cari kan ada gitu satu daerah yang buat kayak batu batu ya batu lah batu bata gitu dari sampah. Nah menurut saya masih banyak potensi dari sampah ini gitu. Baik, Iya. itu. Pak Ya, Risman izin saya, Pak Risman izin ya saya boleh. membantu ini ya. eh Bidang teknik lingkungan itu besar, apa lingkupnya itu sangat besar. Jadi yang tadi dibahas dipertanyakan Rifki, kemudian yang ditanyakan Pak Risman. Kalau Pak Risman itu masih korelasi San dengan kegiatan industri. Jadi kalau menjawab Pak Risman tadi sudah ada AMDALnya, tapi kenapa kok masih banyak pencemaran di yang apa? Yang pencemaran air laut ya, yang ada di sana di Maluku, tapi dampaknya tuh sampai ke Irian ya kalau tidak salah tuh. Nah, eh, itu yang mesti dipelajari di ISAN itu adalah proses kegiatan tambangnya dulu. Jadi di tambang itu dia menghasilkan apa yang berbahaya bagi lingkungan. Kalau tambang nikel itu biasanya dia punya tailing. Tailing itu kan kalau menggali apa tanah yang isinya nikel gitu. Dia mengambil nikel biasanya menambahkan bahan kimia dan ada pengolahannya gitu. Nah, tailing kalau yang tidak diolah dengan baik itu biasanya akan mencemari lingkungan air sekitarnya. Jadi kalau misalnya tadi industri tambang ada tailing yang tidak diolah, biasanya untuk menangkap sejenis logam-logaman seperti nikel, emas itu ada logam berat yang harus ditambahkan untuk mengekstrak bahan-bahan tersebut. Kalau itu tidak diolah akan mencemari lingkungan. Jadi kejadian yang ada di Maluku itu biasanya industri itu tidak punya biaya cukup untuk melakukan pengolahan limbah atau pengamanan K3 tadi Pak Risman. Jadi kenapa Bhopal ada kecelakaan? Jadi kenapa di teknik lingkungan itu ada bidangnya udara, air, K3, kemudian ada sampah dan B3. Sampah itu limbah padatnya. Itu yang pernah Ibu gambarin turis apa? Nah, kalau tadi yang dibahas oleh Pak Risman, itu pencemaran air yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Itu karena kegiatan industri. Di Bhopal, itu tadi adalah limbah gas yang kemudian mulai mengendap ke dalam perairan dan tanah.
Karena lama-lama gas itu akan turun ke bawah ya, gitu. Dia akan larut ke dalam air dan kemudian mengendap ke tanah. Kemudian kalau untuk Rifki, tadi kenapa terkait dengan deforestasi terhadap lingkungan, fungsi hutan untuk menangkap air hujan itu menjadi berkurang sehingga runoff tinggi, sampai kemudian ada kasus banjir bandang di Sumatera. Sebenarnya konsepnya ke situ terkait dengan deforestasi tadi. Jadi kalau Ihsan tertarik dengan sampah, itu adalah salah satu bidang di teknik lingkungan sampah untuk mengolah sampah menjadi RDF. RDF itu Refuse Derived Fuel. Itu adalah sampah yang bisa diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Bukan pengganti total, tapi menggantikan sekian persen batu bara. Tujuannya itu sebetulnya. Mungkin itu Pak Risman, supaya ini juga bisa berbagi dengan anak-anak yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Ya, boleh langsung ke sesi orang tua. Ya, Abi, Bunda, Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya Isan, senang sekali lihat presentasi Isan yang pada akhirnya mulai mengerucut. Kok makin ke sana? Geseran dong. Makin mengerucut apa namanya terhadap bidang yang Isan minati ya. Setelah beberapa presentasi kelas minat sebelumnya itu Isan mencoba beberapa bidang-bidang ya yang akhirnya ke sini udah lihat sudah semakin mengerucut. Nah, berdasarkan proses yang Isan lalui dari mempelajari teknik lingkungan itu sendiri, lalu tadi juga menggali kasus-kasus ya yang terkait. eh, apa refleksi Ihsan gitu loh? Apakah Ihsan merasa bidang ini merupakan bidang yang Ihsan ingin geluti lebih lanjut gitu ya? Atau Ihsan menemukan hal-hal lainnya? Eh, Kalau masih bilang tertarik, ya aku masih bilang aku tertarik ke teknik lingkungan, tapi yang jadi salah satu eh, apa ya kayak kegelisahan itu adalah saya aku juga eh, suka sa- teknik kimia gitu dari proses tragedi Bhopal itu kan sebenarnya udah neliti tuh soal eh, proses-proses eh, kimianya tuh. Kenapa sebenarnya yang tadi Bu Diana bilang soal metil cyanat tuh aku udah tahu ininya prosesnya proses lengkapnya bahayanya kenapa secara biologis bisa. Nah, dari itu tuh jadi kepikiran ini mau masuk teknik kimia aja atau teknik lingkungan. Jadi masih ada dua pilihan yang eh masih harus dilihat lagi gitu. Mau kemananya? Oke, San, berarti selamat mendalami ya, agar lebih nanti mengerucut ya minat Iksan ke mana, apakah ke teknik lingkungannya atau ke teknik kimia. Tapi overall, Alhamdulillah apresiasi untuk Iksan dan terima kasih sekali untuk bimbingan ya dari Bu Diana. Dari Bunda sih itu, San. Terus mencari ya, San. Sampai nanti Ihsan betul-betul Ya. apa namanya bisa bisa ini nih bisa firm gitu ya, apakah ke kimianya nih atau ke lingkungannya. Ya, makasih Bu. Ya, selamat Ihsan Kalau atas presentasinya. Abi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ihsan sudah presentasi yang good, baik gitu ya. Mengikuti alur yang dibuat di presentasi. Kalau dari IB sebenarnya cuma satu, karena bidang teknik lingkungan maupun kimia ini
bukan keahliannya gitu, jadi nggak bisa banyak komentar di situ, tapi hanya bisa komentar terkait dengan presentasinya gitu. Di dalam presentasi Ihsan memang cukup bagus gitu, tapi dua hal yang Abi perhatikan adalah gambarnya mungkin perlu diperbaiki lagi gitu ya. Artinya kalau memang berbicara terkait dengan lingkungan, maka gambar-gambarnya mungkin mempresentasikan itu gitu. Kemudian porsinya juga diperkecil gitu ya, jadi tidak mengganggu presentasinya sendiri. Yang kedua, ketika informasinya banyak gitu ya, di tulisannya banyak, maka ketika Ihsan latihan tentu akan tahu nih poin-poin pentingnya apa. Misalkan kalau dampak itu kan berbicara terkait manusianya, berapa orang yang sakit gitu ya, berapa orang yang meninggal, berapa dampak lingkungan ke jangka panjangnya seperti apa, di bold gitu ya, diperbesar sehingga ketika baca, walaupun kita terus terang kalau presentasi kan kadang-kadang lupa, tapi begitu melihat itu kita akan ingat bahwa oh ini terkait dengan ini, yang akan saya bacakan itu terkait dengan ini, terkait dengan apa gitu, MIC gitu ya, itu lupa gitu di mana posisinya gitu. Nah itu karena nggak di bold. Kalau di bold mungkin akan cepat mengetahuinya. Nah, ini salah satu teknik presentasi yang mungkin berguna juga buat teman-teman Ihsan juga gitu ya. Terima kasih juga kepada para guru yang sudah mendidik Ihsan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi Ihsan gitu ya, bagi teman-teman Ihsan juga, sehingga menemukan jati diri yang terbaik mereka. Terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua orang tua Ihsan. Semangat buat Ihsan untuk ekspor ya. Silakan mulai ditutup presentasinya. Terima kasih kepada Bu Diana, Abi Bunda, dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi kelas minat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, Pak Risman. Bu Diana. Loh, nggak ada. Ya, Cek. sampun. Bentar, Pak. Loh. Belum. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini.
Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu penelitian saya di kelas minat tahun ajaran 2025-2026. Lebih tepatnya di kelas 11 semester 2. Judul kelas minat saya kali ini adalah Selayang Pandang Sunan Kalijogo, yang mana nanti kita akan membahas tentang peninggalan Sunan Kalijogo, tentang siapa itu Sunan Kalijogo, dan apa saja sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Sunan Kalijogo. Lengkapnya, topik yang saya ambil ini adalah sejarah dan peninggalan Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, latar belakang kenapa saya memilih materi ini atau topik ini adalah saya ini memiliki rasa penasaran, rasa keingintahuan yang lebih tentang siapa sih sosok Sunan Kalijogo itu, karena beliau ini sangat memotivasi saya gitu, sangat menginspirasi saya dalam meneliti, dalam mempelajari budaya-budaya Islam, budaya-budaya Jawa di masa lalu. Dan menurut saya Sunan Kalijogo ini adalah sosok tokoh yang sangat hebat gitu, yang tradisi-tradisinya, peninggalan-peninggalan beliau ini masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Kedua, saya ini memiliki ketertarikan akan budaya-budaya Jawa, khususnya budaya yang telah ditinggalkan oleh Sunan Kalijogo, oleh sunan-sunan terdahulu semasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian fokus kelas minat saya kali ini ialah berupa sebuah esai. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang esai yang saya buat. Judulnya adalah Selayang Pandang Sunan Kalijogo. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang esai yang saya buat ini. Ya, Sunan Kalijogo itu merupakan salah satu. Nah, Sunan Kalijogo ini merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Said dan lahir sekitar tahun 1450 Masehi di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, Sunan Kalijogo ini dikenal sebagai tokoh yang bijaksana karena menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat lembut, yang sangat halus, yang mana nanti bisa diterima dengan baik, diterima dengan lapang dada oleh orang-orang di Pulau Jawa pada masa itu. Nah, sebelum menjadi wali, Sunan ini dikenal sebagai berandal Lokajaya, yaitu seorang yang merampok harta pejabat yang korup untuk dibagikan dan diberikan kepada rakyat miskin. Namun hidupnya berubah setelah beliau ini bertemu dengan Sunan Bonang. Dan dari situlah beliau mulai memahami dan mendalami agama Islam yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Kalijogo. Nah, salah satu keunikan dari Sunan Kalijogo yaitu terletak pada bagaimana beliau ini menyebarkan dakwahnya, yaitu melalui pendekatan. Beliau menggunakan budaya lokal sebagai media penyebaran Islam seperti wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, dan tradisi sekaten. Salah satu karya beliau yang masih kita kenal sampai sekarang dan mungkin masih sering kita lantunkan adalah lagu Lir Ilir yang dikenal hingga sekarang, yang juga merupakan salah satu media dakwah beliau yang berisi pesan spiritual dan ajakan untuk memperbaiki diri. Nah, selain itu, Sunan Kalijogo berjasa dalam memperkuat perkembangan Islam di Jawa dengan pendekatan yang toleran, menghargai budaya yang ada
dan tentunya tanpa kekerasan. Karena itu masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam dengan baik dan dengan lapang dada. Nah, peninggalan beliau yang masih bisa kita temui hingga hari ini itu salah satunya adalah Masjid Kadilangu, kemudian wayang kulit, dan beberapa tembang beliau yang masih banyak dilestarikan di Indonesia ini. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Sunan Kalijogo adalah salah satu tokoh yang penting, tokoh yang berhasil memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa secara harmonis. Beliau juga mengajarkan bahwa dakwah dapat dilakukan dengan cara damai, kreatif, dan menghargai perbedaan. Untuk lengkapnya, esai ini mungkin nanti akan dikirimkan oleh guru-guru. Di sini saya membahasnya lebih detail ya, mulai dari beberapa penelitian riset hingga saya menjabarkan lebih lengkap tentang tradisi-tradisi atau peninggalan Sunan Kalijogo. Nah, oke, lanjut. Nah, mungkin segitu saja tentang paparan saya semester ini, dan sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin membawakan salah satu tembang dari Sunan Kalijogo yang sangat fenomenal, yaitu Lir Ilir. Lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Bocah angon, peneno blimbing kuwi, lunyu peneno, kanggo mbaso dodotiro, kanggo mbaso dodotiro. Dodotiro, tumintir pedhah ing pinggir, tondomono jlumatono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya Suraiyo. Tepuk tangan ya. Sekian salah satu tembang yang sangat terkenal dari Sunan Kalijogo, dan dari situ saya mencukupkan presentasi pada semester ini. Sekian dari saya buka sesi tanya jawabnya. Terima kasih Pak Raka. Langsung ke guru expert Pak Deden ya. Ya, silakan dengan Pak Deden. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya, Teraka. Jadi secara ini memang produknya tadi ya, produknya essay dan tadi ya mungkin semacam tampilan ya, tampilan budaya. Secara umum ya, mungkin nanti essaynya dibagikan gitu ya. Tapi mungkin katakanlah sebelum pertanyaan saya mengkritisi dulu ya, gitu ya. Meskipun produknya essay, tapi tetap ya poin-poin utamanya dicantumkan juga di presentasi gitu. Jadi bisa hidup poin-poin aja gitu ya, nanti usianya gitu ya, itu lebih baik ya, itu seperti itu. Tapi emang dari awal ya rata senang ke itu ya, senang ke Sunan Kalijogo gitu ya. Tadi secara umum ya pada lihat ya poin-poinnya sudah cukup. Nah mungkin nanti pembahasan dan itunya mungkin nanti diperkaya ya, kalau misalnya ini dilengkapi, nanti kita ngobrol gitu ya terkait dengan essay-nya gitu ya. Itu
diperkayalah dengan rujukan-rujukan pustaka gitu ya. Nah, Pak Deden punya banyak gitu ya, gitu ya. Nah, ini mungkin Ya Pak. pertanyaan saya gitu ya. Nah, berarti usia Sunan Kalijogo itu berapa tahun? Kalau lihat dari hasil penelitian ini, Taraka, ada nggak itu? Apa ya? Coba Ada coba Pak. dilihat. Nah, meninggal kapan gitu? Eh, Kalau saya sih nemu di beberapa sumber itu ada yang nyampe sekitar 100 tahun lebih Pak. Iya. Sebentar Pak. Ya, tepatnya 140 tahun ya gitu nanti. Ya, Iya Pak. itu jadi itu jadi dimasukkan juga ya kurang lebih. Jadi lahir kurang lebih sekitar 1452 atau 53 atau 1450-an, mungkin tambah 140 tahun. Jadi dia mengalami masa dari mulai pendirian Demak, Pajang sampai Mataram. Jadi ya, Mataram awal masih diasuh oleh Sunan Kalijogo. Oke, secara ini mungkin Pak Deden nanya satu lagi poin gitu ya. Kalau misalnya tadi ya bahwa pendekatan kebudayaan gitu ya dari yang tadi Taraka lihat gitu ya. Nah kira-kira gitu ya keutamaan atau pendekatan dakwah yang kebudayaan itu gitu ya. Itu dampak besarnya apa kira-kira? Gitu. Dampak Yang besarnya paling Pak. kan ada banyak pendekatan gitu ya, pendekatan budaya. Nah, pendekatan Sunan Kalijogo itu yang paling ininya paling kuat gitu apa kira-kira? Yang terasa gitu. Salah satu pendekatan yang paling kuat ya Pak. Itu yang saya pahami itu adalah di pendekatan beliau melalui tradisi wayang. Beliau itu Sunan Kalijogo itu kan mengangkat cerita wayang ini kan dari cerita-cerita agama Hindu Buddha, yang mana agama Hindu Buddha ini dulu sangat menguasai, sangat apa ya, menyebarlah di seluruh Pulau Jawa gitu. Jadi dengan eh, beliau menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan cerita-cerita dari agama Hindu Buddha itu membuat orang-orang Hindu Buddha zaman dulu itu ngerasa apa ya, bahasanya kayak relate gitu Pak. Jadi masyarakat Jawa pada zaman dulu itu bisa menerima dan bisa apa ya, menyebarluaskan agama Islam itu dengan sangat mudah gitu Pak. Oke. Sip, sip. Cukup, Pak Risman, alhamdulillah gitu ya, ini cukup bisa melihat ya gagasan dasar pendekatan kebudayaan ini. Selamat ya Taraka ya, secara umum cukup inilah gitu, cukup tadi ya produknya dari mulai essay, mungkin nanti kita ngobrol detailnya ya gitu ya untuk memperkaya rujukan. Sama satu lagi mungkin tadi ya yang terkait dengan itu ya presentasi ya, mungkin itu lebih ke kritis aja gitu. Oke, gitu mungkin mangga Pak Ya, Risman. Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Deden. Mungkin kalau dari Bapak, alhamdulillah ya lihat presentasi Taraka itu bagus, lihat presentasinya gitu, singkat, jelas, intonasinya. Jadi modal besar lah untuk kedepannya buat Taraka. Eh, Bapak nggak tahu dengan kelas minat sebelumnya ya, tapi kalau tadi Bapak tanya ketika mau kuliah kemana, ke sastra Arab. Jadi pas gitu, ada kaitannya. Kebetulan ini dengan sejarah Islam juga, jadi eh, yang harus diekspor ke depannya tentang Islam banyak gitu. Mungkin yang tadi saran-saran yang dari Pak Deden, Bapak setuju part di part ya. Misalnya ketika muda itu ya, Pak. Sunan Kalijaga gimana, ketika ketemu sama Sunan Bonang gimana, eh kalau kalau apa hijrah-hijrahnya itu kemana aja, itu sangat siap. menarik gitu. Itu aja, semangat untuk Taraka untuk ekspor lebih jauh lagi tentang Islam pokoknya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Selanjutnya dari orang tua. Iya Pak, hadir. Iya, ini ayahnya ada tapi mungkin nanti hanya saya mengingat waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya kepada Pak Deden, Pak Risman, dan guru-guru Alka. Anak saya Taraka Ido hari ini presentasi tentang Sunan Kalijaga yang menurut saya sebenarnya bagian dari eksplorasi dia akan minatnya ya, karena kalau lihat sejarahnya kelas 1, kelas 10 mengambil eh, bahasa, sastra, puisi, kemudian kemarin di awal kelas 11 presentasi tentang pembelajaran bahasa Arab, tentang metodenya dan sebagainya. Kemudian ini presentasi tentang Sunan Kalijaga, profil dan sejarahnya. Ya, semoga beneran nyambung, nanti bermanfaat. Komentar saya sebenarnya, walaupun paparannya belum detail ya tadi, hanya singkat-singkat, sepakat dengan Pak Deden, tapi secara look, secara presentasi ini cakep sekali daripada yang sebelumnya. Maksudnya itu kelihatan tadinya itu awal itu presentasinya masih sederhana, yang mungkin bertambahnya skill dalam memaparkan baik di PPT-nya maupun secara lisan ya. Jadi sudah intonasi lebih tenang daripada sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah terlihat progresnya. Cuman ya ini tinggal nanti benang merahnya jangan sampai lepas ini arahnya mau apa kemana eh, dengan minat kali ini disambungkan dengan minat utamanya tadi sudah disebutkan eh, ke sastra Arab yang memang berminat, dan agak surprise tadi ada nembangnya walaupun nggak kelihatan Jowo ngukunya bagus. Udah jadi Semoga orang Bandung, jika Bu. nembang Udah gimana? jadi orang Bandung. Iya, kemarin itu kalau ngomong Jawa itu sudah agak agak apa nada-nadanya Sunda ini takut hilang Jawa nih. Ternyata enggak tadi. Alhamdulillah. Ya semoga Mas Ido tuh juga paham tadi loh apa arti dari tembang itu, karena kan itu eh, apa anu ya, artinya dalam ya. Semoga nembang dan paham artinya ini maksudnya opo gitu. Kalau nggak tahu nanti tanya Pak Deden atau tanya guru-guru. Jangan cuman nembangnya aja tapi nggak paham Ya. makna dari tembang itu. Oke, mungkin itu saja Pak Risman, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Risman, buat Pak Deden, sama buat Umi yang udah hadir di presentasi kali ini. Sekian dari saya. Walau muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Selamat ya, Taraka atau Ido ya panggilannya. Wati disebut kasihan. Wah, banyak. Ayo mana Nas? Mana Nas? Sejarah. Yang mana? Mana yang sama siapa? Sama Pak Deden. Jauh, jauh. Ini Jawa terus Mas Jawa. Iya WA saha? Belum. Ini WA siapa, Cok? Coba kayak gitu di kelasnya. Anak-anak sekolah WA. Oh, si Agam. Gimana kemana tuh? Ya Pak? Ya Pak, benar Pak. Ini lagi ini. Pokok ikut ya di ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh iya lupa. Nama saya Ahmad Fadil Wipayana. Kali ini saya akan membahas tentang masuknya agama-agama ke Indonesia. Eh, Agama adalah sistem kepercayaan manusia untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun dengan makhluknya. Jadi ya agama ini mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan agar menjadi kebahagiaan baik di hidup yang sekarang atau di kehidupan selanjutnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan sudah tenggat waktu bisa dibaca sendiri sebetulnya karena berupa esai. Nah, kali ini kita langsung aja masuk ke Hindu. Agama Hindu ini tidak memiliki satu pendiri tetap atau yang jelas karena agama ini diawali masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan terhadap orang-orang India atau bangsa Dravida. Bangsa Arya melakukan integrasi budaya yang yang menjadikan tatanan sosialnya itu berubah gitu. Nah, setelah ada perubahan, bangsa Arya ini memulai menuliskan eh, menuliskan kitab Weda yang menjadi 4 bagian, yakni Rigveda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda. Eh, dan menjadi cara kehidupan mereka yang jadi membedakan kasta gitu, yang menjadikan corak gitu di India. Yang pertama kasta Brahmana yaitu kasta keagamaan yang terdiri dari para pendeta. Yang kedua kasta Ksatria yakni kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja dan keluarga, para bangsawan dan para prajurit. Kasta Waisya yakni kasta pertanian dan perdagangan yang terdiri dari para pengusaha dan para pedagang itu tersendiri. Kasta Sudra yakni para kaum pekerja keras, ya seperti kalau di sini ya buruh gitu atau pelayan pekerja ya kayak rakyat jelata juga bisa termasuk ke kasta Sudra. Eh, Nah, kasta-kasta tersebut memiliki makna sebagai pembeda dari struktur maupun golongan kehidupan, di mana kepercayaan agama Hindu itu bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Yang dimana dari pemujaan terhadap dewa tersebut dibuatkan patung-patung yang sesuai dengan peranan dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Nah, kita mulai masuknya ke agama Hindu ke Indonesia, yakni dengan teori Waisya bahwa adanya perkawinan antara pedagang Hindustan dengan penduduk asli Nusantara. Yang kedua teori eh, Satria bahwa para prajurit yang kalah perang itu menemukan tempat pelipur lara di Nusantara. Yang ketiga teori Brahmana bahwa para pendeta misionaris ya ke Indonesia gitu bersama pedagang untuk menyebarkan agamanya. Karena ya namanya juga misionaris memiliki misi untuk menyebarkan. Teori Sudra bahwa para pribumi lah yang menyebarkan agama Hindu itu sendiri dengan cara mereka pergi ke India mempelajari dan kembali lagi ke Indonesia. Nah, untuk para dewanya yakni Tri Trimurti yakni Brahmana, Sang Pencipta, Wisnu atau Wisnu sebagai sang pemelihara, Jiwa atau Siwa sebagai pelebur, kadang pula sebagai perusak atau penghancur. Lanjut ke Buddhisme, agama Buddha ini di ini didirikan oleh Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Awalnya Buddha ini sedang merenung dan ya kayak bertapa lagi di bawah pohon Bodhi. Nah, lalu Buddha ini mendapatkan pencerahan, makanya Buddha itu artinya yang dicerahkan, yang tercerahkan. Nah, setelah itu setelah mendapatkan ini pencerahan, mulailah membuat apa namanya 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8.
yang menjadi bagian dari dharma yang bertujuan untuk mengakhiri duka atau penderitaan dan pencapaian nirwana, kebebasan akhir. Jadi Buddha ini memiliki tujuan akhir yakni nirwana atau kebebasan akhir. Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 kebenaran mulia ini mengajarkan eh, ya bisa dibacalah sendiri agar mempersingkat waktu. Nah, lalu dibagi menjadi 8 duka, yakni menjadi 4 duka. Duka ini dibagi menjadi 4, yakni kebenaran tentang duka. Penderitaan dibagi menjadi 3 lagi, penderitaan biasa atau duka-duka, ya seperti sakit perut ya, yang sakit-sakit biasalah. Lalu penderitaan karena adanya perubahan atau viparinama duka, rasa putus asa. Lalu penderitaan atas jasmani atau sankara duka. Ya kita mulai masuk ke penyebaran Buddha ke Indonesia. Ya awalnya pada dasarnya kita ini negara yang kaya dengan rempah-rempah. Jadi para ya, orang asing ya untuk kita tuh ya berdagang. Dan pada masa itu karena belum adanya teknologi yang cukup bagus lah, tidak seperti sekarang menjadikan harus menunggu angin muson barat dan timur. Angin muson lah. Jadi adanya harus ada gitu. Lalu masuk ke agama Islam. Di sini saya cuman mengkilas balik agama Islam karena saya di KAS atau di kelas minat sudah membahas tentang agama Islam. Agama Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun yang ditandakan turunnya wahyu pertama yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Dan dari situlah perjalanan Islam dimulai. Awalnya Islam ini disebarkan secara sembunyi-sembunyi dan setelah berkembangnya Islam mulailah secara terang-terangan. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk yakni di kalangan perempuan yakni Siti Khadijah binti Khuwailid. Lalu yang di kalangan orang dewasa yakni laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, di kerabat Ali bin Abi Thalib. Lalu masuk ke yang perbudakan itu Zaid bin Thabit dan Bilal bin Rabah. Islam masuk ke Indonesia ya melalui perdagangan, perkawinan, dan akulturasi budaya seperti yang diceritakan oleh Taraka itu masuknya ke akulturasi budaya. Nah, dibagi menjadi 4 teori yakni teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Lalu masuk ke Kristen. Sejarah Kristen berdirinya agama Kristen ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Yahudi yang menganut monoteisme, yakni percaya adanya satu Tuhan. Awalnya Kristen ini meyakini bahwa ya dari bangsa Yahudi yang dari Nabi apa ya saya lupa. Pokoknya mungkin Nabi Ibrahim. Seingat saya Nabi Ibrahim. Nah, itu berlanjut menjadi bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini atau mungkin kalau biasa yang kita kenal itu Yesus biasanya dipanggil Yesua dalam bahasa Ibrani. Yesua di umur 30 tahun mulai mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, serta pentingnya menjaga hubungan baik sesama manusia atau sesama dari manusia terhadap Tuhan gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih Yesua ini disalib? Yang saya katakan karena kalau dari sejarah bahwa karena ya emang kan menyebarkan ajaran gitu. Menjadi ada perbedaan beribadah dari terdahulu yang bangsa yang terdahulu dengan yang Yesua ini. Nah, karena begitu para pemerintah mana ya? Romawi yakni Pontius Pilatius menganggap bahwa Yesua mengganggu tatanan masyarakat saat itu sehingga sang raja menghukum Yesua dengan cara disalib. Nah, tetapi disebutkan juga di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Yesua ini disalib karena penebusan dosa umat manusia, rencana keselamatan dari Tuhan, dan bentuk kasih dan pengorbanan. Poin kedua menurut saya cukup unik karena di dalam kitab Injil Markus pasal 14-15 menjelaskan kisah sengsara Yesua di antara lain pengurapan di Betania dan perencanaan pembunuhan Yesua, penjamuan terakhir, dan pengkhianatan.
apa Pak? Oh, ya Pak. Lalu masuk ke ini udah mulai masuk ke penyebaran. Di sini Katolik disebarkan melalui Portugis. Portugis ini membawa semangat 3G yakni Gold, Glory, dan Gospel, kaya, jaya, dan agama. Jadi ya karena ada ideologi tersebut menjadikan agama salah satu yang penting untuk disebarkan. Ya kalau di sininya ya mengajarkan doa dan ajaran dasar Katolik, membaptis masyarakat yang ingin masuk Kristen, mendekati anak-anak dan masyarakat sederhana, belajar bahasa lokal agar mudah berkomunikasi. Lalu ke Protestan, Protestan awalnya pada abad 16 di Eropa yang menjadi reformasi gereja pada saat itu. Yang terkenal itu namanya mana ya? Martin Luther dan biarawan. Biarawannya di beberapa teks tidak disebutkan. Nah, dia menulis 95 dalil atau tesis, lalu ditempelkan di gereja, di depan pintu gereja, yang isinya kurang lebih keselamatan hanya melalui iman, sola fide, otoritas tertinggi adalah Alkitab, sola scriptura. Nah, lalu disebarkannya ya melalui Belanda, karena Belanda ini rata-rata Protestan eh, dan lebih terstruktur karena didukung oleh lembaga Zending, yakni suatu lembaga yang mendukung penyebaran Protestan. Protestan ini ya Belanda lah, membangun sekolah, menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal, pembentukan gereja lokal, pelayanan sosial. Lalu Konghucu berasal dari ajaran seorang filsuf besar Tiongkok yaitu Konfusius. Nah, sebetulnya Konghucu ini sebuah cuman cara hidup lah. Karena pada saat itu Konfusi melihat sedang terjadinya kekacauan. Ia menekankan bahwa setiap negara akan harmonis apabila setiap individu memiliki akhlak yang baik dan menjalankan perannya yang benar. Ajaran intinya yakni Ren kemanusiaan, Li kesusilaan, Yi keadilan, Xiao bakti kepada orang tua, Zi kebijaksanaan. Nah, penyebarannya yang melalui abad ke-17. Ketika abad ke-17 yakni jadi ada imigran dan perdagangan. Jadi itu berbarengan. Nah, lalu kita bahas di bagian pengesahannya itu ketika Gus Dur menjabat di tahun 2000-an. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang lengkap atau bagaimana, mohon maaf karena tenggat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Ahmed. Langsung ke Pak Deden ya. Ya, Pak Deden. ya, teman-teman, ya ini mau menjelang Jumatan ya. Jadi selamat ya Ahmed ya. Ini sama ya. Ahmed ini apa ya tertarik dengan penyebaran agama-agama ya. Tadi secara ringkas ya sudah dan eksplorasinya sudah cukup ya rasanya dan beberapa ada materi kuliah juga ya. Nah, Pak Deden bertanya satu aja gitu ya. Jadi menurut Ahmed gitu ya, melihat perbandingan semua agama-agama itu, jadi gimana kesimpulannya setelah mempelajari itu? Apakah sepakat nggak semua agama itu baik, semua agama itu menyelamatkan, atau misalnya gimana menurut Ahmed? Kalau menurut saya ya pada dasarnya setiap agama itu memiliki tujuan ya keharmonisan sih Pak yang saya lihat itu bagaimana cara orang hidup dengan baik. Jadi ya agar harmonis saja antara sesama manusia baik pun maupun sesama Tuhan gitu. Sebab manusia kepada Tuhan. Menurut saya begitu. Jadi itu tujuannya sama gitu kepada Tuhan gitu. Iya Pak. Ya. Oke, itu mungkin Pak Risman secara umum presentasi Ahmad ya karena ini masih pada belajar gitu ya cukup inilah cukup untuk awalan ya mengeksplorasi agama-agama cukup baik ya. Tadi ada beberapa poin-poinnya. Mungkin nanti kalau misalnya mau dikembangkan lebih lanjut, ya itu harus lebih kuat ya, kokoh gitu ya, eksplorasinya gitu ya. Itu mungkin nanti akan ada daftar pustaka, itu jangan di internet semua gitu ya, harus baca buku gitu ya. Nah, itu mungkin saran Pak Deden. Ya mungkin gitu, Pak Risman ya, mangga. Satu nuhun Pak Deden. Tadi lihat presentasinya ya itu ya runut gitu. Siapa Ahmed menjelaskan rencananya ke itu ya kuliahnya ke Saya sastra Arab juga Pak. oh ya
Jadi modal banyak lah itu punya pengetahuan tentang tadi sejarah Islam, udah eksplorasi dari Islam sampai ke Konghucu tadi lengkap gitu. Tinggal di banyak baca buku. Kalau mau nanti ke sastra Arab beli buku-buku di perpustakaan banyak yang tentang sejarah Islam dan sebagainya. Semangat buat Ahmed, Siap. silakan ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.